Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Sejumlah terminal angkutan pedesaan di Kabupaten Lombok Tengah tidak beroperasi atau terbengkalai dengan kondisi bangunan terminal yang mulai rusak. Terdapat 6 terminal yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah tidak difungsikan dan dibiarkan terbengkalai. Salah satunya terminal di Kecamatan Jonggat, Desa Puyung ini misalnya, tidak lagi difungsikan dan kondisinya terlihat kumuh. Ironisnya, sejumlah bagian bangunan terminal telah rusak dan hanya beberapa pedagang saja yang masih berjualan di lokasi ini. Tipe C memang kita ini banyak yang tidak berfungsi. Tipe C itu yang gimana, Mas? Yang di desa, yang di kecamatan. Jumlahnya berapa? Rata-rata itu kemarin sekitar 6 itu, seperti ada di Dare, ada di Pringgerate, ada di Janeprie. Tinggal 6. Dan 6 pun tidak dimanfaatkan. Iya, tidak secara optimal belum bisa. Terminal angkutan desa ini tidak beroperasi lantaran masyarakat telah memilih kendaraan pribadi dan kendaraan umum berbasis online, sehingga kendaraan umum tidak lagi diminati. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pasca ditutup pasar hewan selama 5 bulan, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat akan kembali dibuka menyusul kasus PMK hewan ternak di Lombok Barat 0 atau 0 kasus. Per 1 September 2022, Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Barat menargetkan kembali membuka pasar hewan. Dengan persyaratan ternak yang masuk pasar hewan harus dilengkapi surat vaksin. Saat awal pembukaan pasar hewan nantinya, Dinas Pertanian Lombok Barat akan memperketat pemeriksaan di pintu masuk pasar hewan dengan melibatkan tim Satgas, dan jika ditemukan peternak tidak mengindahkan himbauan tersebut, hewan ternak mereka akan disembelih paksa. Untuk yang ditanyakan tentang pasar hewan, di beberapa tempat sudah pasar hewan dibuka. Lombok Barat memang belum bisa buka, rencana tahun bulan depan. Bulan September kita buka pasar hewan dengan syarat semua hewan yang masuk pasar harus Sudah divaksin? Sudah divaksin. Kalau ada yang bawa sapi sakit ke pasar, dipotong di tempat, potong paksa, ya, tidak boleh dibawa kemana-mana, harus dipotong. Kasus PMK di Lombok Barat saat ini 0 kasus karena tidak ada lagi ternak yang terjangkit PMK. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, pengiriman PMI asal NTB ke sejumlah negara tujuan saat ini terkendala akibat mahalnya harga tiket dan minim jadwal penerbangan. Pasca meredanya pandemi COVID-19, pengiriman pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat ke Malaysia kembali dibuka pemerintah. Kendati beberapa kendala dihadapi dalam pengiriman PMI ini, diantaranya mahalnya harga tiket dan minimnya jadwal penerbangan ke negara tujuan. Hal ini nantinya akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mencari solusinya dengan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan. Selesai dari pemerintah provinsi. Apa yang menjadi wewenang pemerintah provinsi akan kita laksanakan dari pemerintah provinsi. Tetapi kan butuh support juga ya dari BP2MI, kemudian juga dari anggota DPD, anggota DPR RI kita semuanya, supaya bagaimana rute di penerbangan di NTB ini cepat pulih. Tentunya kita komunikasi juga nanti sama AirAsia, sama Garuda, dan lain sebagainya. Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk pemasok PMI terbesar ke Malaysia dengan jumlah job order sebanyak 8.000. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.